juga Iya, mahasiswa. bisa nggak ya Mbak ya? Saya lagi. Kayaknya biasanya kalau ada beasiswa kayak gitu kadang Oh ngisi gitu. data kayak Oh gitu. gitu. Deket ya ke sana ya? Kampus-kampus deket ya Mbak Sehri ya? Deket sih tiap tempat ada, tapi kebanyakan itu di Taipei atau di Chongli. Dulu kan saya juga di sini ngambil paket C kan. Nah, yang ngituin itu mahasiswa Indonesia yang di sini yang ngikut gabung apa PPI kayak gitu, yang Oh, ya. Persatuan Pelajar Indonesia. Jadi ini ya apa namanya? Kayak seperti pertukaran mahasiswa gitu ya? Iya, jadi tuh kayak di sini kan Bu, maksudnya buat tambahan biaya hidup kayak gitu. Iya, iya, iya Jadi benar benar. kerja sampingan. Tapi emang di sana Mbak Sehri rumahnya tetap di sana atau gimana? Memang lagi bekerja saja di sana atau gimana? Saya di sini kerja Bu. Oh kerja. Nanti kalau iya udah finish juga pulang. Oh ya, alhamdulillah. Oke, Mas Rasid, apa kabar? Assalamualaikum, Mas Rasid. Waalaikumsalam, baik Bu. Iya, apa kabarnya Mas Rasid? Mas Rasid tinggal di mana? Saya tinggal di Bandung. Oh di Bandung, Masya Allah. Saya habis ke Bandung kemarin 2 hari tuh tugas ke STTB ya, Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Mas Abi, apa kabar Mas Abi? Assalamualaikum Mas Abi. Wah, lagi sholat kali ya. Baik, sebelum dimulai kita tunggu teman-teman yang lain kali ya. 5 menit, tunggu 5 menit dulu. Oke ya Mas Noval ya. Mungkin di woro-woro temannya. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita dengan izin Allah ya bertemu di hari ini pertemuan pertama di kelas teknik riset operasional ya. Sebelumnya apa ada yang sudah belajar tentang RO, tentang riset operasional? Belum ya. Jadi kita nanti bisa belajar bersama, kita sharing-sharing bersama ya. Mungkin nanti karena kalian sudah semester berapa ya? 7 ya, Mas Noval ya?
Iya, Bu. Sudah semester 7 berarti sudah di penghujung menjadi seorang mahasiswa yang nanti akan bertitelkan sarjana komputer, gitu ya. Nanti kita metode perkuliahannya ya tidak saya suapin lagi nih gitu ya, tapi lebih ke kemandirian ya dari kalian semua. Nanti kita presentasi saja, setiap satu orang itu satu tema ya, nanti temanya dari saya sesuai dengan RPS kita ya. Ini saya lihat kelas kita ini ada 11 mahasiswa, ya benar ya Mas Noval ya? Ada 11 orang ya, ada 11 orang berarti cukup setiap tema ya, setiap satu orang ya satu tema gitu. Ini kalau online kita kan hitung-hitungan ya. Jadi biar lebih mudah ya kelas kita jadi seperti itu aja. Setuju nggak? Kalau sudah presentasi ya saya tidak kasih tugas lagi. Nilai tugas kalian sudah 100 di tangan tuh. Tinggal nilai UTS dan UAS saja. Nanti kita diskusikan bersama sebelum UTS dan sebelum UAS. Nah, jadinya kan tugas mandiri, UTS, UAS bisa 100 tuh ya. Satu kelas bisa A+ tuh satu kelas. Gimana, setuju Mas Noval? Mbak Seri? Setuju, Bu. Setuju ya, Mas Dede. Yang baru masuk Mas Sahal, Mas Bani, Mas Dede ya, salam kenal dari saya. Baik kalau tidak apa disebutnya ya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tak sayang maka tak cinta gitu sih. Katanya Kiai Haji Profesor Naufal gitu ya. Seperti itu katanya ya Mas Naufal ya. Masya Allah. Jadi kalau menulis nama seperti Mas Noval seperti itu ya. Jadi doa afirmasi, bener ya Mas Noval ya? Seperti doa afirmasi tuh, Masya Allah ya. Baik, sebelum kita berdiskusi dalam satu semester ini ya, saya akan perkenalkan diri saya ya. Oke, saya mau share screen dulu, mudah-mudahan terbuka ya. Oke. Ya. Sebentar, berarti saya carinya di ya nggak apa-apa. Kalau yang masih di jalan, masih kerja ya, tidak apa-apa ya. Kalian off kamera saja. Gimana ya, saya tidak bisa ini ya. Oke, baik, perkenalkan ya, nama saya Nur Aziza. Alhamdulillah sehari-harinya saya bertugas di Universitas Raharja. Kalau Anda tahu ya, kalau Anda sering jalan-jalan ke Tangerang gitu ya. Ada yang tahu nggak? Tangerang, Mall Tang City, ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Hah? USPEM, ya, Mall Tangerang City.
Tahu nggak Mas Noval? Di Cikokol. Di depannya, seberang Green Campus ya, kampus hijau ya. Alhamdulillah di sana ada 2 fakultas ya, Fakultas Sains dan Teknologi dan juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di mana di sana saya diamanahkan menjadi dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tetapi saya masuk ke dalam dosen Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, gimana tuh ya? Baik, alhamdulillah, apalagi perkenalannya ya. Oh ya, saat ini juga sama ya, saya seperti Anda semua, saya juga masih studi ya, saya masih studi, mengambil studi doktoral S3 di Universitas Gunadarma dan saat ini, lagi pusing-pusingnya ya untuk bisa menuju sidang gitu ya. Karena kalau S3 di sana, sidangnya sampai 7 kali. Saya baru 2 kali gitu ya. Tapi ada salah satu kampus S3 itu sidangnya sampai 13 kali. Waduh. Kalian baru menuju S1 1 kali ya, Mas Noval ya, Mas Saheri. Nah, semangat tuh ya. Semoga tidak ada kendala ya, bisa selesai. Jadi Lagi sarjana. puyeng-puyeng ya, Bu. Ya, saya lagi puyeng-puyengnya, makanya ketemu Anda semua alhamdulillah ya. Bisa bertambah teman, sahabat, ya, saudara, kita sama-sama saling belajar, ya. Baik, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal, metode perkuliahan kita, ya, kita mandiri ya, satu dengan yang lainnya atau kita semua ya. Hari ini mungkin saya sedikit pengantar saja tentang teknik riset operasional. Nanti tema-temanya apa saja Bu? Ya tema-temanya ya nanti saya yang tentukan sesuai dengan RPS ya. Sebentar saya bisa nggak sih ini share RPS-nya? Oke. Untuk absen ya, untuk absen nanti saya absenkan sesuai yang hadir ya. Saya akan screenshot nanti. Kenalan riset operasional bukan. Atau saya tunjuk siapa yang mau presentasi lebih dulu di pertemuan minggu depan. Berarti di minggu kedua. Sesuai absen aja sih, Bu. Oh, sesuai absen. Kalau sesuai absen takutnya nggak ada yang tidak hadir saat ini gimana? Bisa diganti sama yang lain. Mungkin. Oke. Mas Dede sudah join belum? Sudah, Bu. Mas Dede berarti materi yang kedua. Mas Ifham, Mas Sahal sudah ya? Iya sudah Bu. Mas Dede materi kedua, Mas Sahal materi ketiga, Mbak Saheri materi keempat, berarti pertemuan keempat. Mas Alif sudah? Belum masuk nih. Belum ya? Berarti kita lompat, Mas Noval. Tadi Mas Heri berapa Mbak Heri? 1, 4. 4 ya? 4, ya 2, 3, 4 benar. Mas Noval 5 ya. Mbak Kurniasi materi ke-6. Lalu materi ke-7 kita nanti akan ada review atau nanti saya spill kisi-kisi untuk UTS, maka lanjut ke pertemuan materi ke-9 ya, materi ke-9 Mas Francois atau Mas Rizky nih, sudah join belum? Belum. Mas Fahri sudah join? Mas Fahri belum? Sudah Bu. Oh sudah, Mas Fahri berarti pertemuan 9 ya? Materi ke-9 ya? Mas Bani 10, Mas Abi 11. Bu, ini kayaknya Ini ada perempuan. yang belum isi ini. Ini ada Foni juga belum isi. Oh Kak, gitu. Ya. Lalu Oh. ada Mas Wahid belum isi juga.
Siapa lagi? Oh, gitu. Saya lagi buka RPS-nya. Kalian terlihat tidak ya? Iya, Bu, ada. Ada ya? Terlihat ya. Masih data absen sih, Bu. Berarti oke. Materi kedua tadi siapa? Materi kedua ini materi kita ya. Yang minggu kedua, nanti minggu ketiga. Nanti saya share aja di di grup. Nanti disesuaikan ya, disesuaikan dengan penugasan yang saya berikan. Disitulah Anda nanti presentasi temanya ya. Nah, pengenalan riset operasi ternyata adanya di minggu kedua. Untuk pengenalan riset operasi nanti saya bisa berikan materinya ya. Semoga nanti yang pemodelan linear programming dan selanjutnya nanti juga saya bisa bantu carikan materinya. Tinggal Anda nanti menambahkan saja ya. Menambahkan latihan soal dan penyelesaiannya. Setuju nggak? Ini tuh dibikin kayak makalah gitu, Bu? Nggak usah. Kalian buat materi PPT saja, PowerPoint. PPT saja. Jadi nggak Iya, usah sama nggak ini. usah ya, nggak usah. Nggak susah kan? Nggak Berapa rumit kan? halaman, Bu? Berapa halaman? Halamannya bebas. Jadi Anda perkenalkan dulu materinya, teorinya, mungkin tentang pemodelan linear programming. Anda jelaskan dulu ya. Nanti mungkin juga saya bantu ya. Nanti saya bantu pada saat Anda presentasi. Lalu setelah penjabaran teorinya, baru Anda berikan latihan soal dan juga penyelesaiannya. Ya. Oke, nah itu yang pertama. Yang kedua, untuk nanti kita UTS dan UAS, Anda mau soalnya itu pilihan ganda atau mau esai? Pilihan ganda. Pilihan ganda saja ya. Nanti nanti soalnya saya kasih kisi-kisinya, saya spill gitu loh ya. Biar nanti nilainya bagus semua. Nah ini udah kayak sekolah aja, Bu. Hah? Kayak sekolah aja. Kan emang kita lagi sekolah. Enggak, maksudnya sekolah kayak biasa gitu. Maunya kayak gimana? Maunya luar biasa ya? Saya mah ikutin ibu aja dah. Iya, kan Anda kan kerja ya. Anda kan kerja, Anda kuliah saja, saya sudah apresiasi ya. Anda Itu Ifam udah gabung. Sudah gabung ya, Mas Ifham. Tadi yang belum, Iya, Bu. tadi ya Mas Ifham, Assalamualaikum, salam kenal. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu. Ya, Mas Ifham, kita lagi menjelaskan kontrak perkuliahan nih di pertemuan pertama. Kelas kita metodenya nanti presentasi dengan tema yang saya berikan sesuai dengan RPS kita ya. Tadi, Bu. tadi terakhir di materi berapa? 11 ya kalau nggak salah ya. Mas Abi ya. Mas Abi 11, berarti Mas Ifham bisa di materi ke-12. Bener nggak sih Mbak Saheri? Tadi kan saya keempat, Bu. Oh iya, Mas Saheri yang keempat. Terus Mas Noval yang kelima, bener ya? Mbak Kurniasi yang keenam. Lalu Mas Rizky yang ke-9. Mas Abdul Fahri. Mas Abdul Fahri sudah join belum ya? Sudah. Oke. Mas Abdul Fahri berarti yang ke-10, materi 10. Mas Bani 11, Mas Abi 12, berarti Mas Ifham 13. Pas ya. Itu ada Foni, katanya tadi udah isi tapi belum muncul. Oh, berarti Mbak Foni terakhir ya, 14.
Ada itu Alif Hidayah juga belum masuk, lalu ada Mas Wahid juga. Dia kayaknya belum ini juga. Oh gitu, oke oke oke. Nanti berarti ada satu materi bisa 2 orang ya. Satu materi bisa 2 orang, bisa menjelaskan yang sama tapi dengan latihan soal dan penyelesaian yang berbeda mungkin seperti itu ya. Oke, berarti hari ini kita mau langsung belajar atau kontra perkuliahan saja ya? Ya, ayo dulu Bu sesinya biar nggak bingung. Ya, Bu. Kenapa? Sesinya Perkenalan biar aja. nggak bingung. Masih dikasih penjelasan tentang ini aja Bu, tentang mata kuliah ini tuh Oh gimana iya. gitu. Apakah ada Tadi prakteknya atau gimana gitu? kenapa Mbak Saheri? Kenapa? Iya maksudnya ini mata kuliah ini ada prakteknya apa cuma ini aja materi gitu? Kalau teknik riset operasional lebih ke praktek, bukan praktikum ya. Lebih ke praktek, nanti kita kan hitung-hitungan tuh, ada matematika, ya kan? Penyelesaiannya dengan matematika. Nah, kalau misalkan Anda mau nanti penyelesaiannya itu menggunakan Excel, monggo ya. Atau mungkin Anda ada canggih nih, ada aplikasi apa gitu ya, QNB atau apa gitu ya, boleh. Tapi dengan perhitungan Excel juga tidak apa-apa ya. Tadi saya sudah share mana yang RPS kita, terlihat tidak ya tadi ya? Oke. Sini. Terlihat kan ya RPS-nya ya? Belum Bu, Hah? masih ini Masih masih data absensi, Bu. Oh, data absensi. Iya. Oh, kok di sini saya sudah. Ntar saya stop share dulu. Oke. RPS. Terlihat? udah Bu. Oke, ya terlihat ya. Oke. Nah, di sini ya di RPS ini ya, ini sudah jelas arah materi mata kuliah kita ya. Riset operasional nggak apa-apa ya. Kalau yang materi pertama ya pengenalan riset operasi di sini menjelaskan tentang sejarah riset operasi ya, lalu ada definisi dan juga menjelaskan apa sih fungsinya riset operasi gitu ya. Nah, nanti materi keduanya baru model-model yang memang digunakan di dalam teknik riset operasional ya. Intinya apa sih teknik riset operasional itu? Ada yang tahu nggak? Suatu teknik atau metode ya kita buat pemodelan untuk apa? Untuk bisa memberikan rekomendasi untuk pengambilan keputusan. Iya, ya apalagi kalau misalnya dalam manajemen perusahaan pasti permasalahannya banyak tuh, ya kan ya. Mungkin dari tingkat efisiensi ya dan lain sebagainya. Nah, butuh perhitungan yang cepat, butuh keputusan yang cepat gitu ya. Nah, di sini ada beberapa metode untuk bisa perusahaan itu mengambil sebuah keputusan. Ada yang modelnya tentang linear programming, ada yang metodenya grafik gitu ya. Dan di sini udah masuk ke metode-metodenya ya, metode simplex. Nah, seperti metode simplex di sini memberikan pengertian langkah-langkah nanti metode simplex itu apa sih gitu ya. Lalu membuat model atau metode simplexnya seperti apa ya dengan contoh-contoh penyelesaiannya. Nah, ini nanti juga saya jelaskan, saya bantu menjelaskannya pada saat Anda nanti masing-masing presentasi ya. Jadi saya selalu berdua dengan Anda gitu. Bagaimana Mbak Saheri, Mas Dede, Mas Noval? Materi saya manajemen sains. Anda tahu manajemen sains nggak? Hampir sama dengan manajemen sains.
untuk metode atau model-model yang mau kita buat. Tapi mata kuliah manajemen sales Anda dapat nggak kalau di TI? Nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti mungkin itu di SI ya. Nah, itu hampir sama ya. Nanti saya share RPS-nya ya di grup. Nah, untuk materi yang kedua, next ini ada di Mas siapa tadi ya yang pertama, pengenalan riset operasi. Nah, itu saya sudah ada materinya ya. Nanti saya share. Silakan mau ditambahkan, mau jangan dikurangi ya. Ditambahkan boleh ya. Tadi saya ya Bu yang kebagian. Ya, iya benar Mas Dede. Oh Nanti iya, saya baik Bu. share di itu ya. Di grup Baik, Bu. semua ya. Ya, Bu. RPS dan juga ya. Oke. Karena nanti Anda setiap perkuliahannya sudah melakukan apa ya, latihan soal dan juga penyelesaiannya ya dengan menggunakan hitung-hitungan gitu ya, udah pusing-pusing nanti UTS UASnya jangan pusing-pusing lagi ya. Benar tadi Mas Heri gitu ya, kita pilihan ganda aja deh gitu ya. Ya. Kita pilihan ganda Daripada pusing dan UAS. kalau bisa itu. Iya, nanti juga soalnya kita kerjakan dulu bareng-bareng pada saat pertemuan ke-7. Ya, pada saat pertemuan ke-7 kita bareng-bareng dulu selesaikan ya jawabannya. Nanti pada saat UTS ya Anda lancar deh gitu. Gimana Mas Noval, Mas Dede, Mas Ifham? Bu, saya ada tugas ya enggak? Saya udah nggak ngasih tugas lagi gitu. Bagaimana? Setuju? Nanti ada tugas mingguan nggak, Bu? Nggak ada. Setuju banget, Bu. Kenapa Mas Ifham? Setuju banget, nggak ada tugas mingguan. Nggak ada. Tidak ada ya. Dengan Anda presentasi ya, menyebarkan materi kita dengan menjelaskan, menjabarkan latihan soal dan juga penyelesaian itu bagi saya sudah merupakan penilaian yang maksimal ya. Ini nanti temanya dikasih kan, Bu? Saya kasih ya. RPS-nya saya berikan, terus juga siapa yang mau presentasi minggu depan sebelumnya saya berikan juga, saya bantu juga untuk materi PPT-nya. Tinggal Anda nanti mau menambahkan ya. Silakan mau menambahkan apa silakan ya. Enak banget, Bu. Ya tuh jangan dibikin pusing, Anda kan kerja ya, di kerjaan udah banyak masalah, udah banyak yang harus dipikirkan ya. Nah, kita kuliah Alhamdulillah kalau gitu Bu. kita kuliah enjoy aja Mas Dede ya. Iya Bu. Biar awet muda ya Mas Dede ya, Mas Amin. Noval. Ya. Mas Sahal, Mas Ifham. Ya, yang penting kita bisa kenal, nambah saudara, nambah sahabat, ya, nambah ilmu, nambah pengalaman gitu. Siapa tahu Mas Dede lebih hebat dari saya. Siapa tahu Mbak Sahiri lebih hebat dari saya. Nah, ini adalah Profesor Kiai Haji Profesor Naufal Mu'afa, Masya Allah ya. Mungkin lebih hebat dari saya nih Mas Noval. Gak apa-apa Mas Noval, itu doa afirmasi, bagus ya. Amin. Masya Allah, semoga terkabul. Ibu, Mas Dede. Mau nanya, itu yang tadi yang di atas magisternya Ibu 2 ya Bu ya? Iya. Yang satu lagi yang komputer jadi, sama komputer dan akuntansi. Ya. Ya, komputer dan akuntansi, lalu S3-nya saya ngambil teknologi informasi. Jadi saya melinieritaskan keilmuan S1 ya. S1 saya kan sarjana komputer, tapi memang di bidang sistem informasi ya, lalu S2-nya lanjut S2-nya di magister komputer dan juga magister akuntansi. Karena kalau di dunia perdosenan itu ya ada kepangkatan gitu ya, ada kepangkatan. Nah, itu harus linier kalau mau jadi guru besar gitu ya. Nah, guru besar itu harus melinierkan keilmuan kita dari S1, S2 dan juga S3. Jadi S3-nya saya mengambil teknologi informasi di Universitas Gunadarma. Itu Ibu kalau boleh tahu yang magisternya ambil komputer dulu atau akuntansi saya dulu? ngambil akuntansi dulu. Oh gitu. Ya, jadi tahun 2007
ya saya mengambil magister akuntansi selesai 1 tahun 2 bulan atau 1 tahun 3 bulan. Itu di 2009 lanjut tidak jeda lagi, lanjut saya ngambil magister komputernya dari 2009 selesai 2011. Nah, Baik, Bu. sibuk Makasih. ngajar, jadinya kuliahnya baru bisa di tahun 2018 ya. Sampai sekarang belum selesai nih Mas Dede. Mohon doanya ya. Iya, Bu. Tahun ini bisa selesai ya. Amin. Doain kita juga, Bu. Amin. Iya. Ya Allah. Saya doakan juga nih biar kalian nih udah semester 7 ya. Iya, Bu. Semoga dimudahkan, dilancarkan studinya biar Amin. selesai. Semester depan sudah ngambil skripsi ya. Udah Kita skripsi. nggak ada Katanya nggak ada skripsi, Bu. Oh, udah langsung diimplementasikan ya Permen Ristekdikti nomor 53. Memang tidak ada skripsi tetapi nanti diganti sama Project. sama project ya. Tetap saja Iya, tugas projectnya akhir ya. jadi projectnya bisa jadi seperti jurnal ya, membuat artikel ilmiah. Bisa jadi itu seperti itu. bukan buat aplikasi itu, tak, Bu? Buat aplikasi benar ya, tapi kan Anda juga harus menjelaskan mengapa Anda mengambil aplikasi tersebut. Pusing juga. Nah, tetap aja ada laporan kan? Skripsi sama nggak seperti itu? Sama. Aduh, ini Benar nggak? kerja sama itu ya, gimana bagi waktunya? Ibarat kalau kata orang Betawi, jadi kalian tuh nggak ujuk-ujuk bikin sistem, ujuk-ujuk bikin aplikasinya, tidak. Pasti kan ada latar belakang terlebih dahulu. Benar nggak? Iya. Iya, Bu. Ada latar belakangnya. Kenapa? Misalkan Mas Noval objek penelitiannya kan harus ada objek penelitian dulu. Di mana objek penelitiannya? Misalkan di perusahaannya Mas Noval. Perusahaannya Mas Noval sekarang mungkin lagi ada masalah di dalam absensi. Absensinya masih manual gitu ya. Sehingga terhambat atau terkendala pada saat kita menilai kedisiplinan karyawan. Atau mungkin pada saat kita mau menarik data penggajian. Ya, karena masih manual, absensinya bisa jadi datanya terselip. Ya, atau mungkin ada kecurangan-kecurangan lain di situ, ya. Nah, untuk bisa meminimalisasi kecurangan dan juga sistem yang manual, ya, makanya Mas Noval mau merekomendasikan sebuah sistem atau aplikasi absensi. Gitu, ya. Jadi kalau membuat sistem atau aplikasi itu tujuannya untuk apa gitu. Manfaatnya untuk apa? Kan Anda jelaskan juga nanti proyeknya. Benar nggak? Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Sama Soalnya nggak sama lihat kakak kelas juga gitu. Iya, sama nggak sama skripsi? Sama gitu. Masa Lebih kita yang mana, Bu? kita buat sistem, kita buat aplikasi, pastinya ada yang berkepentingan di situ. Siapa? Stakeholder. Kita sebagai seorang programmer, tidak mungkin kita membuat sebuah sistem atau aplikasi tidak sesuai dengan kebutuhan. Pastinya ada requirement, maksudnya ada permintaan, ya kan? Tuh, ada permintaan dari stakeholder, maunya seperti ini, saya maunya seperti ini, aplikasinya kayak gini, nanti ada gambarnya begini, gitu ya. Lalu Anda tentukan. Nah, KKI aja bikin aplikasi, Bu. ya, bikin aplikasi semuanya. Misalkan tadi ya aplikasi absensi. Ya, absensinya mungkin berbasis website atau berbasis biometrik mungkin ya, dengan kedipan mata gitu ya. Supaya tidak ada yang curang minta diabsenkan gitu ya. Absensinya menggunakan biometrik misalkan dengan kedipan mata ya. Kalau kedipan mata kan semua orang matanya berbeda ya, walaupun putih hitam gitu ya. Tapi kan dari jarak ukuran gitu ya, antar retina dan sebagainya itu kan berbeda gitu ya. Nah, itu tuh bisa jadi usulan ya, usulan rancangan yang mau kalian buat. Sama aja sih gitu ya, sama aja kalian membuat skripsi gitu. Lebih puyeng mana itu, Bu? Sama, effortnya juga sama sih menurut saya gitu.
Karena pasti Anda mengerjakannya juga tahap demi tahap gitu ya. Sama dengan tahapan Anda membuat skripsi. Nanti kan tahapan sistem Anda mau menggunakan yang waterfall gitu ya. Ada metode waterfall atau metode SDLC atau mungkin yang lainnya lah gitu ya. Seperti itu. Ya sama gitu. Kalau misalkan mau bimbingan, boleh nggak nih saya dibimbing sama Bu Nur Aziza gitu ya. Nanti kalau Anda bisa membuat sebuah aplikasi, bisa tertuangkan dalam tulisan ya. Nanti saya saya bantu untuk bisa kita publikasikan ya tulisan kita, hasil karya kita. Ya nanti dipublikasi tuh. Nama Anda jadi terkenal ya di jurnal gitu. Jurnalnya terakreditasi. Keren itu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa kampus yang memang sudah mengimplementasikan tidak adanya skripsi. Tergantung dari kebijakan di kampus antar bangsa maunya seperti apa. Ada salah satu kampus, katakanlah saya bilang Universitas Gunadarma ya. Dia beberapa sudah mengimplementasikan tapi dengan syarat gini. Kalau mahasiswanya sudah menghasilkan sebuah karya ilmiah ya yang sudah dipublikasikan terindeks internasional, misalkan terindeks Scopus gitu ya, internasional, itu sudah tidak usah lagi gitu ya buat skripsi. Karena hasil penelitian dia sudah termasuk sama seperti hasil skripsinya. Atau mungkin dengan IPK, misalkan yang IPK-nya 3,5 misal gitu ya. 3,5 tidak usah lagi membuat skripsi misal gitu ya. Nah, itu kebijakan dari kampus masing-masing bagaimana membuat modelnya gitu. Atau mungkin contoh Mas Fahri atau Mas Ifham bekerja di Dinas Kominfo, setiap harinya membuat sebuah aplikasi atau sebuah sistem. Nah, itu kan istilahnya kita bisa akui ya atau bisa jalur rekognisi ya, kita akui bahwa dari pekerjaan Anda gitu ya, Anda sebenarnya sudah bisa nih ya tanpa skripsi gitu ya, dengan metode rekognisi atau pengakuan. Nah, tergantung nanti kampus antar bangsa mau modelnya seperti apa. Nah, sekarang lagi digodok gitu ya di semua kampus swasta terkait dengan Permen Ristek Dikti nomor 53. Seperti itu sih. Ya sama saja mau bikin skripsi atau tidak bikin skripsi pastinya effortnya sama. Ya. Jadi sendirian nih saya. Masih Bu. Ada Bu, masih Bu, nggak ditinggal. Sama-sama Mas Dede, Mas Heri. Kalau emang boleh Pak Muklis boleh nggak saya pembimbingnya Bu Aziza gitu? Iya, soalnya sama Ibu kayaknya enak banget ya. Ada ininya, maksudnya diselingi sama bercanda kayak gitu. Ya jangan tegang-tegang ya. Belajar jangan tegang-tegang. Kalau tegang-tegang malah nggak masuk-masuk ya. Di luar kepala nggak masuk-masuk ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Mas Heri, Mas Dede, Mas Ifham, Mas Sahan, Mbak Kurniasi, Mas Fahri, Mas Noval. Iya, Mas Fahri. Oke. Halo Bu. Iya, ini aja tadi pas mulainya kan jam 7 tepat ya Bu ya? Karena saya gini Mas Dede. Saya tuh tadi nggak tahu kalau kelas kalian tuh online, jadi saya pede banget tuh dari Raharja ya. Kalau boleh setelah Isa gimana Bu? Tadi tanggung banget. Setuju banget. Saya sangat setuju banget ya. Jadi kita mulainya jam 19.30 sampai jam 21.00. Bener nggak sih? Ke 1,5 jam ya? Tapi nggak harus 1,5 jam juga sih. Iya. Seselesainya Anda presentasi aja gitu. Ada yang Bu, di sini beda 1 jam Bu. Hah? Beda 1 jam, lebih cepat. Oh biasanya?
Enggak, Enggak, maksudnya dia emang di di beda Taiwan waktu, Bu. pakainya Wita. Oh gitu. Oh iya ya. Kalau nanti selesai jam 9, di sini jam 10. Oh gitu. Enggak, gini aja Mbak, kita nggak harus jam 9. Jadi kalau misalkan memang temannya sudah selesai presentasi dan tidak ada yang bertanya, maka kita selesai. Jadi bisa 1 jam juga nggak apa-apa gitu ya. 1 jam lewat dikit juga nggak jadi masalah gitu ya. Seperti itu sih. Ya. Jadi tidak harus jam 9 mentok kita selesai. Siap, Bu. Seselesainya yang presentasi saja. Mas Fahri, ada mau bertanya Mas Fahri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Bu, Fahri, apa kabar? saya mau tanya yang progres yang tadi Ibu jelaskan apa tentang materi kelompok tuh ya. Nah itu materinya kita yang buat pribadi apa dari Ibu yang nanti materinya Bu? Materinya dari saya Mas Fahri. Oh dari Ibu. Saya bantu untuk membuat PPT-nya dulu ya. Di awal, jadi nanti saya berikan ke Mas Fahri silakan pelajari. Kalau misalkan Mas Fahri mau menambahkan silakan ya. Asal jangan dikurangi Mas Fahri. Nah tadi juga saya sedikit ada yang apa namanya ketinggalan nyimak gitu Bu. Jadi saya lebih tanya dulu lah ke Ibu gitu. Jadi saya nggak salah paham. Oke. Sekarang udah ngerti nih? Bu. Ya. Alhamdulillah ngerti Bu. Alhamdulillah. Oke, yang lainnya ada Mas Sahal, Mbak Kurniasi, siapa aja nih ya? Saya mau baca dulu nama-namanya. Mas Abi, Mas Bani, sudah jelas? Dari saya jelas, Bu. Alhamdulillah. Mas Bani. Bani perempuan, Bu. Hah? Bani perempuan. Oh, Bani perempuan. Oh, Mbak Bani. Mbak Bani, apakah sudah mengerti? Oh, mungkin lagi serius ya. Ya, Mbak Bani. Oke. Mas Ifham, apakah sudah mengerti? Iya, alhamdulillah ngerti, Bu. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Mbak Kurniasi. Ini Mbak Kurniasi baru azan. Enggak, ini ada Maulid Nabi. Oh gitu ya. Iya. Sudah paham ya Mbak? Dekat masjid. Oh Masya Allah. Sudah paham ya Mbak? Iya, sudah. Alhamdulillah. Mas Rashid gimana? Mas Rashid. Bu. Sudah paham? Alhamdulillah paham, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Mas Naufal, ketua kelas kita. Alhamdulillah. Saya tinggalnya di Pondok Kacang Timur, nggak jauh dari kampus Antarbangsa di Pondok Kacang Timur lah, Pondok Aren gitu. Deket dari kampus Antarbangsa, alhamdulillah. Tapi kalau dari Raharja ya lumayan lah, hampir 1 jam gitu. 2 jam. 1 jam. 2 jam. Masya Allah. Mas Ahal gimana? Alhamdulillah paham, Bu. Alhamdulillah. Mas Heri? Nah, Mas Heri. Insya Allah paham, Bu. Semangat ya Mas Heri. Mbak Foni. Insya Allah juga paham, Bu. Alhamdulillah paham ya. Oke, nanti saya share RPS-nya dan juga materi-materinya ya. Tunggu saja di grup ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi dan sudah paham semua, mungkin pertemuan pertama kita sampai di sini dulu ya. Selamat beristirahat, selamat bekerja yang masih bekerja ya. Insya Allah kita ketemu minggu depan dengan materi kedua Mas Dede ya. Dengan keadaan sehat, panjang umur, banyak rezekinya, tambah sukses dan
selalu sehat untuk kalian Amin. semua ya, dan selalu bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Iya, sama izin ya.